teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tari Pakarena. Tari Pakarena adalah tarian tradisional yang diiringi oleh dua kepala drum atau gendrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena di Sulawesi Selatan terdapat di 2 kabupaten. Selain tari Pakarena dari Kabupaten Goa yang pernah dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu, terdapat juga jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Disebut sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh kurang lebih 4 orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17 pada tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Pakarena adalah bahasa setempat berasal dari kata karena yang artinya main. Tarian ini mentradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan wilayah bekas kerajaan Goa. Tarian ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Pencipta tari Pakarena, Andi Umu Tundru merupakan putri dari pasangan Andi Baut Tundru Karaeng Kaluarang dan Haje Andi Humayat Tundru Petapuji. Ia mulai menari sejak berusia 7 tahun. Pada usia 9 tahun, ia belajar menari tradisi Bugis Makassar kepada guru-guru tari di lingkungan kerajaan. Masyarakat meyakini bahwa tari Pakarena Gantarang berkaitan dengan kemunculan Tumanurung. Tumanurung merupakan bidadari yang turun dari langit untuk memberikan petunjuk kepada manusia di bumi. Petunjuk yang diberikan tersebut berupa simbol berupa gerakan, kemudian dikenal sebagai tari Pakarena Gantarang. Hal senada juga dituturkan oleh salah seorang pemain tari Pakarena Makassar, Munasi Nadjamuddin. Beliau mengatakan bahwa tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Melangi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Melangi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Karena tari Pakarena yang pada mulanya merupakan tarian pemujaan di mana keyakinan manusia pada masa lampau bergantung kepada alam tak nyata atau alam gaib, di mana tari merupakan salah satu cara untuk menyampaikan hasrat atau keinginan akan berhasilnya suatu yang diinginkan. Persembahan seperti ini hampir sama, yakni ketika manusia masih hidup dalam kehidupan alam primitif, bahwa pernyataan gerak adalah lambang komunikasi manusia antar manusia, utamanya kepada dewata atau batara. Kemudian setelah masuknya agama Islam di daerah rumpun yang memelihara tari Pakarena antara lain Goa, Bantaeng, Jeneponto, Selayar, Takala. Tari Pakarena ini telah menjadi tari adat di mana tari tersebut hidup dan berkembang dalam lingkungan istana, yaitu diadakan pada upacara-upacara adat. Hingga dengan pesatnya perkembangan kerajaan Goa sejak Tumanurung merajai Buta Goa sampai saat pemerintahan Sultan Hasanuddin menjadi raja. Tamu-tamu terhormat dan tarian ini tetap terpelihara dalam istana. Baik, segitu saya dari